Community with a loving heart. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah kita. Sekalipun Bapak Ibu ada di rumah, tetap kita bersukacita karena letak sukacita kita Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan bersama-sama di rumah kita masing-masing dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau menikmati pujian penyembahan. Kita mau menikmati kebenaran firman Tuhan yang akan sebentar disampaikan oleh hambanya. Mari kita siapkan hati kita, tundukkan kepala. Kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Segala puji hormat kemuliaan bagi Allah kami yang hidup. Kami sangat bersuka cita oleh karena pertolongan Tuhan dan pemeliharaan-Mu. Sampai saat ini kami ada semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh bersama-sama beribadah sekalipun kami tidak bertemu secara fisik. Tetapi kami boleh tetap menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami dalam live streaming ini Tuhan. Engkau tolong kami, mampukan kami supaya kami boleh konsentrasi. Setiap yang mengganggu kami Tuhan tidak membuat kami melupakan semua kebaikan Tuhan. Tetapi kami boleh tetap fokus kepada kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami saat ini. Terima kasih Bapak. Ambil alih sepenuhnya ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan mulai dari awal sampai selesai. Dalam nama Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita angkat pujian kita. Memulai ibadah kita saat ini. Besar kasih setia Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah yang besar. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu. Nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, amin, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Besar setiamu dalam hidup kami Tuhan. Engkau satu-satunya yang patut ditinggikan. Nyanyikan kembali. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Amin. Yes, haleluya. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa ku ucapkan Tuhan. Tiada kata yang bisa, yes, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian, amin, dan kemuliaan. Kita tinggikan Allah kita lebih dari segalanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan
Setiap hati kami tertuju kepada Engkau Tuhan. Setiap nafas hidup kami akan terus mengagungkan Engkau Allah. Engkau segala-galanya bagi kami Yesusku. Engkau terbesar dalam kami Tuhan. Engkau termulia dalam hidup kami Allahku. Oh besar kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Kau lebih ajaib. Kau lebih mulia. Engkau perkasa Allahku. Layak kau ditinggikan. Layak kau disembah Tuhan. Engkau disanjung lebih dari segalanya Tuhanku. Glory bagimu. Engkau yang besar Tuhan. Engkau yang sempurna Allahku. Engkau mulia. Yesusku dahsyat, Yesus kau disembah, Yesus kau diagungkan. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu Allah. Terima kasih Yesus. Engkau melihat hati kami dan kerinduan kami Tuhan. Hanya ingin menyenangkan hatimu. Lebih dari nafas hidup kami. Lebih dari yang kami miliki. Kami mau terus ada di dalam perkenanan Tuhan. Menyenangkan hatimu itu menjadi kerinduan kami Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, angkat tanganmu, katakan. Menyenangkanmu, yes. Senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu, amin, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, amin, haleluya. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Nyanyikan kembali pujian ini. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Shalom. Ada sukacita? Amin. Ada sukacita bagi umat Tuhan yang mengasihi Dia. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri yuk. Yang ada di rumah yang masih duduk, kita bersama-sama berdiri. Ya, kita mau menari, bertepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Sekali lagi yang di rumah, yuk kita bersama-sama tepuk tangan. Berikan tepuk tangan, kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Pujian kita menyenangkan hati Tuhan saat ini. Yuk, kita bertepuk tangan bersama-sama, menari bersama-sama ya. Haleluya.
kasih yang begitu besar, amin, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Yuk nyanyikan kembali, kasih yang begitu, kasih yang begitu besar, amin, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurmu, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini. Ku tak akan berhenti, akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Amin. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Haleluya. Hidup kita hanya untuk Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yuk tetap bangkit berdiri ya Bapak Ibu. Tetap bersuka cita di hadapan Tuhan. Haleluya. Dialah kekuatan dan mazmur kita. Kita percaya apapun yang terjadi bersama dengan Tuhan, kita pasti kuat. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dia menara, kalau menara, dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku. Hatiku percaya Tuhan. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung goncang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Yeay. Terpujilah Engkau Allahku yang hidup. Kembali nyanyikan. Oh oh yeah. Tuhanlah kekuatan, Dia gunung batuku, keselamatanku. Oh oh oh, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, takkan pernah berubah. Haleluya. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yeah. Haleluya. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang dahsyat. Oh haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah, kita angkat tangan kita yuk sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur
sebab cintamu padaku, ya, takkan pernah berubah. hatiku percaya, walau bumi bergoncang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung meranjang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dari. Sekali lagi, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Puji Tuhan, kasih setia Tuhan sempurna atas kita. Haleluya. Kita bersyukur memiliki Allah yang dahsyat seperti Dia. Kita mengenal pribadinya yang luar biasa. Kita mau selalu katakan terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu dalam hidup. Kami terima kuasa yang daripada Allah. Yes Lord. Kami hidup karena kami percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, yes, kemenangan dari-Mu. Haleluya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Amin. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku tidak akan menyerah, yes, meski dalam kesesakan. Amin. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan dengan iman, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan. Haleluya Yesusku. Aku punya Tuhan yang telah berjanji dan sanggup menggenapi.
kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Di hari yang kudus ini, tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Kami jemaat GBI Sentral Tomang dan umat Tuhan senantiasa bersekutu, memuji dan menyembah, masuk dalam hadirat Tuhan. Meski kami ada di rumah Tuhan, kami mau tetap menyembah, beribadah, senantiasa memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara bagi kami, sehingga firman-Mu dapat melekat di dalam hati dan pikiran hidup kami. Dan bagaimana senantiasa kami dapat peragakan, dapat kami jadikan sebagai pedoman dalam hidup, untuk kami jalani dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi hamba-Mu, biarlah penyertaan Roh Kudus senantiasa ada di dalam hidup hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah walaupun kita ada di rumah, tapi senantiasa doa kami, Bapak Ibu tetap setia, bangun pagi, dan ikut ibadah tepat waktu. Jadi iman kita tidak dipengaruhi oleh situasi, kondisi apapun. Pagi hari ini, saya akan berbicara mengenai pemimpin rohani dan pengikutnya. Pemimpin rohani dan pengikutnya. Seperti yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa pada akhir zaman atau dimulai dari kehidupan Tuhan Yesus, banyak orang akan mengalami kekecewaan dalam mengikut Tuhan. Sebab sudah pasti ketika mereka mengikut Tuhan, tidak sedikit yang salah kaprah untuk memahami rencana dan kehendak Dia bagi kita setiap orang percaya yang ada di atas muka bumi ini. Tapi ada hal yang lebih penting dari itu. Bicara seorang pemimpin rohani, tugasnya adalah menuntun para domba-dombanya ke jalan yang benar. Pemimpin rohani itu bisa berstatus seorang pejabat, pendeta, gembala, tetapi bisa juga menunjuk kepada para kepala rumah tangga. Tentu kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Termasuk kepala rumah tangga ataupun istri. Mereka berperan sebagai imam untuk menuntun setiap anggota keluarganya kepada jalan yang benar. Pembahasan ini sangat penting tentunya, sebab kalau misalkan para pemimpin rohani termasuk para kepala rumah tangga, sekali salah menuntun domba-dombanya, ujungnya menuju maut. Itu sebabnya di dalam Matius 18 ayat 6, Yesus berkata kepada banyak orang saat itu, adalah lebih baik jika seorang menyesatkan anak kecil ini
Dia diikatkan dalam batu kilangan. Ikat di leher, kemudian ditenggelamkan dalam laut. Saya sudah lihat besarnya batu kilangan itu. Kurang lebih beratnya sekitar 300 sampai 400 kilogram. Dalam hal ini saya bisa bayangkan berapa banyak orang Yahudi yang menolak Yesus. Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Mesias, Yesus sebagai utusan Allah, Yesus sebagai anak Allah. Namun mereka menerimanya dia sebagai anak tukang kayu. Seorang yang betul-betul ditolak. Dan ditolak ini sebenarnya bukan berawal dari para pengikut atau orang-orang Yahudi saat itu. Tetapi Yesus ditolak itu pertama-tama dan diawali oleh para imam, para ahli-ahli Taurat, para orang-orang Farisi. Dalam hal ini saya berkata mereka ini adalah para pemimpin-pemimpin rohani. Saya bikin pengecualian untuk Nikodemus karena malam-malam dia datang secara diam-diam. Dia seorang pemimpin rohani. Ya walaupun dia agak malu, takut diketahui oleh teman-teman, setidaknya dia memberanikan diri. Dia rela kehilangan dirinya dan mau berdiskusi, berdialog dengan Tuhan Yesus. Jika dibanding dengan para pemimpin-pemimpin yang lain, tidak memiliki sikap rendah hati untuk memahami apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi dalam hal ini para orang Yahudi kalau menyalibkan Tuhan Yesus, itu tidak lepas dari ajaran dan indoktrinasi para pemimpin-pemimpin rohani sehingga menggiring para domba-domba atau para pengikutnya terlibat atau involved dalam pemasungan Tuhan Yesus di kayu salib. Mari kita baca dalam Matius 16 ayat 21 sampai 23. Matius 16 ayat 21 sampai 23. Di dalam Matius 16 ayat 21 sampai 23. Yesus memberitahu mengenai penderitaannya dan syarat-syarat mengikuti dia atau mengikuti Yesus. Dalam ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus kemana? Ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu apa? Dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Pada saat itu Petrus sedang menyimak apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Namun menariknya di ayat 22, tetapi Petrus menarik ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Apa yang tidak akan menimpa engkau? Ini doa Petrus. Supaya Yesus guru mereka, pemimpin mereka ini, jangan sampai menderita dan mati. Sebab para murid-murid punya ekspektasi besar.
kepada Yesus saat itu. Ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan apa? Memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Dengar baik Bapak Ibu Saudara. Maksud Petrus itu baik. Tapi baik bagi Petrus belum tentu baik menurut perspektif atau sudut pandang dari pihak Allah sendiri. Tapi ada satu hal yang menarik buat kita di sini. Kenapa Yesus mengatai Petrus iblis? Kedekatan dengan Yesus tidak menjamin orang itu punya sinergis pemikiran yang sama dengan Kristus Yesus. Buktinya para murid ini sudah mengikut Tuhan selama 3,5 tahun. Orang dekat dengan Yesus pun tidak menjamin pola berpikirnya bisa sama, bisa sinkron, bisa mengalami konektivitas dengan pola berpikir daripada Kristus. Buktinya salah satu adalah Petrus. Petrus berani sekali menarik Yesus. Lalu coba Petrus menasehati Yesus. Ada kemungkinan mungkin bisa saja Petrus itu kayaknya lebih tua dari Yesus. Dan dia secara kepribadian adalah seorang sanguinis. Jadi dengan cepat dia ngomong tanpa mikir dulu. Di balik makna ucapan Tuhan Yesus tersebut. Lalu Yesus menghardik. Saya tidak tahu menghardik dengan intonasi bahasa yang tinggi, intonasi dengan bahasa yang tinggi atau intonasi dengan bahasa yang rendah. Ya Yesus mungkin bukan orang Jawa. Saya juga tidak mengatakan Yesus orang Batak ya. Tapi Yesus menegur Petrus. Coba bayangkan kalau Petrus adalah best friend-nya Yesus. Bisa cincai-cincai itu. Tapi dia Yesus adalah Tuhan yang memiliki prinsip. Yang tidak pernah kompromi. Dia tidak pernah memasung dan menjual kebenaran itu. Hebat Yesus di sini. Di sini Yesus memang siap-siap untuk konflik dengan Petrus. Berapa banyak kita kadang-kadang hanya iya dengan orang walaupun sudah salah kita hanya senyum-senyum. Kenapa? Karena kita nggak mau konflik. Konflik kan bukan bicara saling merendahkan oknum. Tapi bagaimana seseorang itu harus memiliki prinsip berbasis pada kebenaran firman Tuhan. Tentu dalam pergaulan kita harus punya kelenturan bersikap. Tetapi kita juga harus punya prinsip berbasis kepada firman Allah yang kita pahami, yang kita renungkan, yang dijadikan sebagai filosofi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi ketika Yesus menghardik Petrus ini seperti Tuhan Yesus digoda ketika setan datang habis lagi puasa kemudian menggoda. Jadi kurang lebih hardiknya bisa seperti itu, tapi saya tidak tahu. Namun yang pasti Yesus menghardik Petrus. Ketika Yesus menghardik Petrus, jadi pertanyaan, apakah Petrus sedang mengalami kerasukan setan? Petrus tidak sedang mengalami kerasukan setan sebab tidak ada ciri-ciri Petrus mengalami kerasukan. Tentu kita bisa membedakan kalau orang yang sudah punya pelayanan pastoral, konseling, dia punya kepekaan untuk membedakan mana orang gila dan mana orang yang sedang mengalami kerasukan setan. Dalam hal ini Petrus tidak sedang mengalami kerasukan setan. Tapi di sini
Yang dihardik oleh Tuhan itu adalah pikirannya Petrus. Pikirannya Petrus ingin menghindarkan Yesus supaya terhindar dari salib. Yesus mengatakan kamu tuh tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Dalam hal ini, Petrus menyadari keberadaannya sedang dihardik oleh Tuhan. Maksudnya adalah pikirannya. Pikirannya ini adalah pikiran apa? Kenapa disebut iblis? Tentu saya percaya iblis itu bisa merujuk pada satu oknum atau pribadi. Tapi iblis di sini adalah pikirannya Petrus. Sebenarnya pikiran Petrus apa? Pikiran Petrus adalah ingin supaya Yesus itu memperjuangkan mereka dalam rangka membebaskan dari tahanan politik. Karena pada saat itu wilayah mereka dikuasai oleh Roma. Sehingga Petrus berharap Yesus inilah sebagai sosok yang memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin Israel melakukan pemberontakan. Untuk kemungkinan Yesus sebagai jenderal berdiri di gugusan depan, garda paling depan untuk melakukan perlawanan terhadap Roma pada saat itu. Dalam hal ini Petrus sedang memikirkan adalah pemerintahan kerajaan secara fisik. Sedangkan Yesus sedang memikirkan adalah pemerintahan kerajaan secara rohani. Yesus sedang memikirkan tentang perkara-perkara di atas, bukan sedang memikirkan perkara-perkara di bumi. Dalam hal ini meskipun Petrus itu sebagai sosok batu penjuru, dalam hal ini ada kemungkinan dia sebagai batu sandungan. Batu sandungan. Jadi Petrus punya dalam hal ini, Petrus sebagai pemimpin rohani tidak lepas bisa dipakai oleh iblis untuk mencapai satu tujuan. Jadi bukan saja orang di luar Tuhan, di luar Yesus bisa dipakai oleh oknum untuk menggagalkan rencana Allah. Tapi kita sebagai para pemimpin rohani atau para pemimpin rohani bisa digunakan oleh oknum atau iblis untuk menggagalkan rencana Allah. Maksud yang baik di atas muka bumi ini. Kalau kita bandingkan dengan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis yang membaptis Yesus sedang berada di penjara. Kalau kita baca Matius 11 ayat 2 sampai 6. Matius 11 ayat 2 sampai 6. Matius 11 ayat 2 sampai 6. Di sana diceritakan bahwa Yohanes mendengar pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu haruskah kami menanti orang yang lain? Sepertinya Yohanes kehilangan ekspektasi. Yohanes kehilangan pengharapan. Sebab dia pingin Yesus inilah pemimpin besar yang akan memimpin mereka untuk melakukan perlawanan terhadap Roma pada saat itu. Karena gambarannya Yohanes, konsep Mesias menurut perjanjian lama, gambaran seperti Elia, gambaran seperti Nabi Elisa, gambaran seperti pahlawan Yoab, gambaran seperti Daud. Tetapi kok Yesus memperagakan Mesias tidak seperti nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Yesus mengajarkan tampar pipi kiri, berilah pipi kanan. Jika orang menyuruh kamu jalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Akhirnya Yohanes mengalami skeptis. Padahal Yohanes itu adalah
seorang nabi yang cukup kaliber dan sangat kaliber menurut saya. Sebab dia adalah nabi terakhir yang bisa melihat Yesus sebagai Mesias. Banyak nabi menanti-nantikan, tapi Yohanes Pembaptis melihat Yesus. Tapi melihat Yesus belum tentu dia bisa memikir, bisa mendeteksi, bisa sepaham, bisa bersinergi dengan pikirannya Kristus. Dalam hal ini Yohanes dengan Petrus itu pikirannya sama. Makanya kalau kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 30, Yohanes bilang begini, biarlah aku semakin kecil dan engkau semakin besar. Ya karena punya pengharapan Yesus yang akan memimpin dunia ini, yang akan melakukan perlawanan terhadap Roma, ya wajar kalau dia berkata demikian. Tapi setelah tahu gaya pelayanan Mesias seperti itu, rasa-rasanya Yohanes ingin menarik pernyataan itu. Dalam hal ini karena dia sedang mengalami krisis kepercayaan. Dia ada di penjara mengharapkan nantinya Yesus sebagai pemimpin. Tapi ternyata tidak seperti itu. Kalau kita balik, kita lihat lagi seorang Yudas. Yudas itu adalah murid Tuhan Yesus yang berkhianat. Dia adalah kelompok Zelot yang justru paling percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Mesias. Yudas sebagai bendahara. Dalam satu buku tafsiran, Yudas ini katanya teman baiknya Tuhan, teman baiknya Yesus. Makanya ketika Yudas berkhianat, itu kecewa berat Tuhan kepada Yudas saat itu. Nah, dalam hal ini, Yudas paling percaya. Dan Tuhan mempercayakan dia sebagai bendahara. Padahal kalau dibilang ada Matius juga, seorang pemungut cukai yang bertobat. Jago hitung uang juga, tapi kenapa yang dipakai adalah Yudas? Yudas paling percaya Yesus adalah Mesias. Yudas berharap nanti kalau misalkan ada satu tafsiran dikatakan begini. Yudas itu sengaja menjual Yesus dengan harapan ketika Yesus ditangkap, Yesus akan mendatangkan bala tentara dari sorga. Kemudian akan menghadik musuh-musuhnya. Di saat itulah ketahuan. Yesus membuka jati dirinya yang sebenarnya sebagai Tuhan, sebagai anak Allah. Dan itu dibuktikan dalam Matius 26 ayat 53. Mari kita buka. Matius 26 ayat 53. Matius 26 ayat 53. Matius 26 ayat 53. Ketika Petrus mengambil pedang kemudian menyobek salah satu daun telinga dari imam tersebut, kemudian Yesus bertindak, Yesus cukup marah kepada Petrus dan Yesus berkata di ayat 53, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Dalam hal ini Yesus punya kemampuan untuk memanggil malaikat tapi dia tidak melakukan. Kalau dia melakukan hal itu, dia kehilangan kontrol dan emosinya, misalkan seperti itu. Maka penggenapan Mesias seperti yang dinubuatkan oleh kitab Yesaya tidak tergenapi di dalam Yesus Kristus. Makanya sia-sia doa Yesus di Taman Getsemani. Jadi penyalipan itu merupakan satu karya Mesias yang harus digenapi di dalam diri Allah. Di dalam diri Yesus Kristus. Jadi pikiran Petrus, pikirannya Yohanes dan pikiran Yudas sudah melembaga. Mereka adalah orang-orang hebat, para pemimpin, orang yang dekat dengan Tuhan, tahu tentang Taurat, tahu tentang Alkitab, tahu tentang penafsiran di dalam tulisan-tulisan warisan nenek moyang mereka. Tapi tidak menjamin kok bisa mereka tidak sinkron dengan pikirannya Tuhan. Pikiran-pikiran mereka itulah yang disebut dengan pikiran iblis. Jadi ini adalah bahasa ungkapan sebenarnya. Iblis bukan berarti dalam sosok yang benar, tapi pikiran iblis yang digambarkan oleh Yesus adalah bagaimana mereka hanya mempertahankan persoalan, memperjuangkan kerajaan secara fisik, memperjuangkan makan dan minum,
Dan mereka hanya bagaimana mempertahankan kehidupan mereka di dunia saat itu. Bagaimana mereka tidak pernah memikirkan perkara-perkara rohani. Kisah para itu sebabnya di Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Sebelum Yesus terangkat, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Ini para murid. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Yesus menjawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu dan kamu akan menjadi saksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi yang Tuhan perkarakan di sini perkara rohani. Kamu tidak usah mikirkan soal itu, mikirkan saja perkara-perkara rohani. Makanya Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Yesus berkata kepada Petrus, saya teringat Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Menyangkal diri itu menyangkal pola berpikirnya yang selama itu sudah mengkristal dengan pola berpikir Mesias secara politik. Dalam hal ini, inilah yang harus dihardik. Makanya Bapak Ibu Saudara, pesan rohani buat cerita firman Tuhan ini bagi kita semua. Terutama para pemimpin-pemimpin rohani. Terutama kita sebagai guru, sebagai dosen. Seorang yang ada di gugusan depan untuk mendidik, mengajar jemaat, mengarahkan domba-dombanya. Harus mengerti jalan berpikirnya Tuhan. Harus mengerti firman Tuhan yang dimaksud sehingga kita jangan sampai salah mengajarkan kepada jemaat. Jangan sampai disangka ujung jalannya menuju kebenaran tapi ternyata menuju maut. Dan ini juga berperan dalam hal ini tidak lepas dari para kepala-kepala rumah tangga sebagai imam yang menuntun anak-anak, mendidik mereka dengan benar. Apalagi kan sekarang dunia medsos. Dunia medsos era globalisasi berbasis digital. Jadi informasi itu ya seperti tsunami yang tidak bisa dihambat. Orang bebas ngomong. Orang itu bebas ngomong, mau ngomong apa saja di dunia medsos. Tidak bisa ditahan pikiran mereka dan omongan mereka. Nah menariknya ada jemaat dan domba-domba yang tidak filterisasi terhadap apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan berlabel hamba Tuhan itu dan akhirnya dia tidak sadar dia sedang dikirim pada ketidakbenaran firman Tuhan. Makanya jemaat di sini setiap hari Senin dari sekretariat mengirimkan firman Tuhan. Gembala yang baik itu memberitakan firman Tuhan, memberi makan dengan baik. Tapi domba juga harus baik. Makan firman Tuhan dari suara gembala. Ada satu kesaksian sampai ada jemaat itu berkonsultasi dengan saya. Karena dikonfrontasi antara si hamba Tuhan A dengan si hamba Tuhan B. Karena berbeda pandangan. Makanya jangan sampai kita itu hanya fanatisme buta dengan Tuhan. Hanya mengenal Tuhan, meyakini dengan perasaan, tapi firman Tuhan tidak pernah melekat, tidak pernah kita renungkan siang dan malam. Nah kalau begitu tidak pernah bersekutu dengan Tuhan lewat firman, bagaimana dia bisa berbuah? Kalaupun dia berbuah, pasti buahnya palsu. Buahnya itu karbitan. Nah dalam hal ini disinilah peran kita para pemimpin, termasuk kita yang ada di gereja ini. Untuk mempersiapkan firman dengan baik supaya disampaikan betul-betul dapat membuat jemaat bertumbuh. Sebab kalau orang tidak mendengar firman Tuhan dengan benar dan merenungkan siang dan malam, kalau firman itu palsu, dia tidak akan pernah bertahan. Ingat enggak? Gandum yang ditabur. Dia akan dihimpit oleh suasana situasi dengan kondisi yang krisis seperti ini.
Dia akan mengalami ciut imannya. Tapi iman yang murni adalah dia tetap bersuka cita, dia tetap kuat, dia tetap setia dan tetap berdoa. Imannya tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi apapun. Kenapa? Karena dia mengakar, bertahun-tahun dia mendengar firman. Dengan baik dan benar. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita sebagai para pemimpin rohani senantiasa dapat mendidik jemaat dengan baik dan benar. Kita bergumul mempersiapkan firman. Bagaimana supaya disajikan dengan baik dan benar. Kan saya juga serba salah. Ya, terlalu pengajaran jemaat ngantuk. Tapi terlalu entertainment nanti dianggap saya kayak stand up komedi. Serba salah juga. Jadi 50% ada entertainment, 50% harus ada pengajaran. Supaya masuk. Dan itu harus menusuk, memisahkan roh dan jiwanya. Firman itu bisa sampai ke sana. Dan saya berharap lewat kebenaran firman Tuhan ini, semua kita diberkati. Amin. Firman Tuhan. Saya undang pemain musik. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu yang ada di rumah. Sikap hati yang terpenting ketika kita masuk dalam hadirat-Nya. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi standar iman rohani kita harus sama. Meskipun kita ada di rumah, kita di kamar, kita ada di ranjang mungkin. Tapi sikap hati kita memiliki penghormatan yang sungguh-sungguh. Mari kita masuk dalam hadirat. Engkau ada bersamaku. Katakan. Di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan merenungkan dengan baik dan benar pasti menyadari Tuhan senantiasa menuntun hidupnya. Kekuatan di jiwaku, katakan, adalah bersamamu. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama-sama katakan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan hadir di dalam hidupmu. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan. Dia tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang selalu menaruh percaya kepada Dia. Teguhkan hatiku. Saudara yang terkasih di rumah, saya senang masak. Jadi kalau saya masak, saya harus menyajikannya dengan baik. Supaya orang ketika makan mengatakan, enak, saya puas di situ. Sama seperti bagaimana kita hamba Tuhan di sini juga mempersiapkan firman. Supaya firman ini benar-benar orisinil, firman ini benar-benar bisa mengakar di dalam hati dan pikiran kita semua. Supaya kalau orang mendengar firman yang benar, dia tidak akan mudah kecewa. Justru kalau orang dengar firman karbitan, firman yang hanya berdasarkan fanatisme terhadap Tuhan, lalu dia menyampaikan tanpa melihat teks dan konteks yang ada lalu menyampaikannya. Firman Tuhan mengatakan ketika cobaan itu datang, situasi itu datang, tantangan itu datang, banyak orang kecewa. Mereka meninggalkan Tuhan. Baca Yohanes 6 ayat 66.
Mereka hanya mengikuti aku karena roti, bukan karena firman. Jangan sampai kita itu salah kaprah dengan kedatangan Tuhan. Kedatangan Yesus Kristus kita harus pahami dengan baik dan benar. Sehingga ketika kita tahu situasi dan kondisi saat ini, kita hanya berdoa, jadilah menurut kehendak-Mu. Disitulah iman kualitas kita tetap kuat. Berarti Bapak Ibu sehat. Kondisi Bapak Ibu pada saat ini tetap eksis dalam kondisi yang kurang kondusif. Itu berarti imannya sehat. Siapa yang tidak pernah khawatir? Setiap orang pasti mengalami kekhawatiran. Tapi kita tidak sindrom kekhawatiran. Sebab kita percaya Tuhan senantiasa ada di dalam setiap hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau berkati jemaat-Mu yang ada di rumah. Jemaat Sentral Tomang tetap setia untuk mengiring Tuhan. Mereka hidup berpegang pada prinsip kebenaran. Ketika mereka melakukan aktivitas dalam kehidupan, senantiasa mereka hanya menempatkan Kristus dan firman sebagai pedoman satu-satunya di dalam hidup. Meskipun ada di rumah Tuhan, berikan kami kekuatan supaya kami dapat terus mengembangkan kreativitas kami, terus bekerja, terus melayani. Kami bisa maksimal dan mampukan kami ya Roh Kudus. Dan biarlah kami para pemimpin rohani punya kepekaan untuk mengerti apa yang menjadi kebutuhan jemaat Tuhan, yang mengerti kebutuhan para domba, sehingga senantiasa mereka diharapkan tetap setia, tetap hidup dalam pimpinan Tuhan. Hamba-Mu berdoa, Tuhan berkati para pemimpin-pemimpin rohani. Gereja manapun mereka berada, mereka sebagai ujung tombak, pemimpin-pemimpin yang menuntun jemaatnya, Tuhan berkati supaya mereka senantiasa ada dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran. Mereka menjadi contoh dan teladan dan bagaimana firman Tuhan itu betul-betul disampaikan sepikiran dengan Kristus Yesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya kita sama-sama katakan Amin. Puji Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan. Iya, puji Tuhan semua diberkati. Amin. Haleluya. Atas nama gembala, seluruh pengurus gereja Tuhan di tempat ini, GBI Sentral mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Doni Chandra. Terima kasih Pak. Biar dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan yang terus kita mengikuti ibadah ini, kita akan memberikan persembahan kita, ya. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita dengan bersuka cita, terus mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini melalui keuangan yang Tuhan percayakan, ya. Bapak Ibu bisa melihat nomor rekening gereja yang ada di layar. Puji Tuhan. Berdoa supaya kita bisa menabur dengan sukacita. Bagi Bapak Ibu mungkin yang agak susah untuk pergi mentransfer ke bank dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa menaruh di satu tempat, kita kumpulkan persembahan itu, dan ketika kita ada kesempatan datang ke rumah Tuhan, nanti kita bawa persembahan kita di rumah Tuhan. Amin. Puji Tuhan, semua bersukacita. Haleluya. Baik, sebelum kita memberikan persembahan saat ini, kita akan tundukkan kepala, sekali lagi kita akan berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah memberkati kami, yang meneguhkan kami. Biar kami tetap berpaut kepada kebenaran firman Tuhan. Dengan situasi yang saat ini terjadi, iman kami tidak kendor. Tetapi kami boleh tetap berpegang kepada kebenaran firman-Mu, karena itulah yang menjadi satu-satunya kekuatan yang sempurna untuk kami boleh melewati hari-hari kami dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan, pakai dengan luar biasa. Sebentar juga kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kami memberi dengan ucapan syukur kami. Kami akan terus mendukung pekerjaan Tuhan melalui doa kami, melalui mungkin tenaga pemikiran, bahkan saat ini melalui keuangan kami. Kami memberi dengan sukacita Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan mendengarkan beberapa pengumuman Central News.
Shalom saudara-saudara, kita boleh diberkati hari ini lewat ibadah ini dan juga lewat benih firman yang telah ditabur. Biar saudara-saudara tetap bersuka cita, saudara-saudara stay at home, boleh tetap juga menjaga imanmu supaya tetap strong. Saudara-saudara, minggu depan kita boleh mempersiapkan diri karena kita akan sama-sama beribadah dan akan mengikuti perjamuan kudus. Jadi saudara-saudara boleh siapkan roti sepotong masing-masing. Atau kalau nggak ada roti, saudara juga bisa siapkan biskuit ya. Lalu untuk air anggurnya, saudara boleh siapkan air anggur. Kalau nggak ada, pakai air teh juga boleh atau air putih. Yang penting kita sama-sama mengerti bahwa kita sedang bersekutu dengan pengorbanan Kristus lewat perjamuan kudus. Lalu yang kedua, saudara-saudara, saya mengingatkan bahwa gereja kita ada e-bulletin. Jadi saudara-saudara yang belum dapat, saudara boleh kontak di nomor telepon sekretariat dan saudara boleh ambil ini, e-bulletin. Di dalamnya ada banyak renungan yang saudara bisa pakai untuk renungan tiap hari. Setiap hari saudara bisa pakai. Dan juga saudara-saudara yang bisa berjumpa dengan kami di malam hari jam 8 kita sama-sama praise and worship. Baik lewat media Zoom atau media Google Meet. Jadi saudara-saudara siapkan diri, kita sama-sama ya. Lalu saudara yang rindu didoakan, saudara juga boleh kirim WA ke sekretariat gereja. Supaya kita sama-sama mendoakan saudara-saudara. Yang punya pergumulan, yang sedang sedih, saudara-saudara kirim. Atau yang sedang bersuka cita, saudara juga boleh kirim ya. Ada kesaksian kita juga boleh tuliskan di sana. Lalu saudara-saudara yang terakhir, tadi sudah diumumkan persembahan untuk persepuluhan dan persembahan buat pengorbanan, buat korban maksud saya. Saudara boleh tetap transfer karena gereja kita juga tetap harus menyiapkan semua kegiatan. Baik lewat ibadah seperti ini maupun yang lain. Jadi kita tetap kumpulkan dana bersama-sama. Tanpa dukungan saudara gereja kita tidak cukup dana, tapi dengan dukungan saudara kita sama-sama terus mempersiapkan diri. Sampai nanti dampak COVID-19 ini berakhir dan kita bisa beribadah kembali bersama-sama. Kita dukung pelayanan, kita dukung gereja, kita dukung hamba-hamba Tuhan. Baik, mari kita angkat lagu terakhir. How great is our God. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And always see how great is our God. Sekali lagi katakan, How great is our God. Sing with me. How great is our God. And always see how great, how great, and always see how great, how great, and always see how great
Bapa, kami bersyukur untuk ibadah pagi ini. Biarlah sukacita sorga boleh tetap ada di hati kami. Walaupun kami masih sama-sama harus stay at home, mengalami pergumulan akan COVID ini Tuhan. Namun kami tetap bersukacita karena kami punya Allah, Allah yang luar biasa. Kami berdoa buat mereka yang berulang tahun. Untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Sesanti Matulesi. Untuk hamba-Mu juga Pendeta Stefanus yang akan berulang tahun Tuhan minggu depan. Berkatilah mereka. Juga untuk jemaat Tuhan, baik yang berulang tahun minggu lalu maupun minggu ini, Tuhan juga berkati. Supaya mereka boleh melihat pertolongan Allah yang luar biasa. Menyertai dan memberkati mereka dan keluarga mereka. Kami juga berdoa buat setiap jemaat. Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Bahkan ketika mereka sedang berjalan keluar dari rumah dan harus melewati pergumulan saat ini Tuhan jaga, lindungi, beri mereka perlindungan dan kesehatan yang terbaik. Tuhan terima kasih. Kalau ada yang sakit saat ini Tuhan, baik yang ada di rumah sakit, baik yang ada di Wisma Atlet, baik yang ada di rumah, Tuhan juga memberkati. Pertolongan, kesembuhan dari sorga itu mengalir dan menyembuhkan mereka. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa buat mereka yang sedang bergumul, baik usaha, pekerjaan, rumah tangga mereka. Tuhan tolong supaya mereka boleh melewati masa-masa krisis ini dan boleh berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya, untuk ibadah yang kami pagi ini boleh kerjakan bersama-sama. Semuanya untuk kemuliaan-Mu. Engkau memberkati juga ya Tuhan, jemaat yang telah memberi persembahan. Tuhan balas berlipat ganda. Bapa terima kasih. Kami percaya kami akan berjumpa kembali dan beribadah beraya bersama-sama. Nanti pada waktu yang telah ditetapkan. Kalaupun hari-hari ini kami harus tetap bergumul di rumah kami, Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau terima segala berkat-Mu, kemurahan-Mu. Biarlah segala berkat-Mu tercurah bagi kami dan keluarga kami. Mari saudara-saudara, percaya dan terima berkat. Angkat kedua belah tangan-Mu. Berkat dari Bapa di sorga, dari Tuhan Yesus dan dari Roh Kudus, kita boleh terima hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata, amin. Kok pada bengong semua?